Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Adanya video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Keterampilan Dasar BK dengan dosen pengampu Ibu Erwita Ika Violina, SPD MPD. Materi yang kami bawakan pada hari ini mengenai bullying. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari bullying, yang kedua ada dampak dari terjadinya bullying, dan yang ketiga adalah solusi dari bullying. Yang pertama ada pengertian dari bullying. Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying diantaranya adalah penindasan, pengecatan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. Menurut Barbara Coloroso, bullying adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman, agresi, dan menimbulkan teror. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai bullying, seperti pendapat Ullius dalam Pikiran Rakyat. Bullying merupakan perilaku yang ditujukan untuk melukai siswa lain secara terus-menerus dan tanpa sebab. Sedangkan menurut Rigby, merumuskan bahwa bullying merupakan hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab dan biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Bullying merupakan bentuk awal dari perilaku agresif, yaitu tingkah laku yang kasar, bisa secara fisik, psikis, melalui kata-kata, ataupun kombinasi dari ketiganya. Hal itu bisa dilakukan oleh kelompok atau individu. Pelaku mengambil keuntungan dari orang lain yang dilihatnya mudah diserang. Tindakannya bisa dengan mengejek nama, korban diganggu atau diasingkan dan dapat merugikan korban. Barbara Coloroso membagi jenis-jenis bullying ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama bullying secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Dari ketiga jenis bullying, bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, dan bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju. Yang ketiga adalah bullying secara relasional. Adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar. Bullying secara relasional mencapai puncak kekuatannya di awal masa remaja, karena pada saat itu terjadi perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual remaja. Adapun dampak yang akan ditimbulkan bagi pelaku korban bullying, yang pertama yaitu depresi dan kecemasan, yang kedua keluhan akan kesehatan, yang ketiga prestasi akademik akan menurun, yang keempat menyalahgunakan alkohol dan narkotika, yang kelima sering berkelahi, yang keenam melakukan seks di usia dini, yang ketujuh berpotensi menjadi kriminal, dan yang terakhir yang kedelapan bersikap kasar terhadap pasangan. Solusinya yang pertama yaitu memberitahu pada anak bahwa bullying tidak baik dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan maupun tujuan apapun. Setiap orang layak diperlakukan dengan hormat, apapun perbedaan yang mereka miliki. Yang kedua, memberitahu pada anak mengenai dampak-dampak bullying bagi pihak-pihak yang terlibat maupun bagi yang menjadi saksi bisu. Yang ketiga, memberi saran mengenai cara-cara menghadapi bullying. Setelah diberikan pemahaman mengenai bullying, anak-anak juga perlu dibekali pengetahuan
dan keterampilan ketika mereka menjadi sasaran dari bullying, agar dapat menghadapinya dengan aman tanpa menggunakan cara-cara yang agresif atau kekerasan, yang dapat semakin memperburuk keadaan. Apabila anak menjadi korban bullying, dan cara-cara di atas sudah dilakukan namun tidak berhasil, mereka sebaiknya didorong untuk menyampaikan masalah tersebut kepada orang-orang dewasa yang mereka percayai, baik itu guru, di sekolah, maupun orang tua atau anggota keluarga lainnya di rumah. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak. Biasanya pelaku bullying akan mengancam atau mempermalukan korban bila mereka mengadu kepada orang lain. Dan hal inilah yang biasanya membuat seorang korban bullying tidak mau mengadukan kejadian yang menimpa mereka kepada orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk senantiasa membangun hubungan dan menjalin komunikasi dua arah dengan anak, agar mereka dapat merasa aman dan dengan menceritakan masalah yang mereka alami dengan orang-orang terdekat mereka, dan tidak terpengaruh oleh ancaman-ancaman yang mereka terima dari para pelaku bullying.